Di dalam minggu ini kita memang diajak untuk merenung ya, mengenai roti hidup. Ya. Tentu kita sebagai orang Katolik akrab sekali karena kita ya sering mengikuti perayaan Ekaristi, sering mengikuti misa, dan di situ kita menerima komuni, istilahnya tubuh dan darah Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh meyakini bahwa apa yang kita terima itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga setiap kali kita menerimanya, kita memakannya, ya, kita sungguh-sungguh ya, merasa bahwa Tuhan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan. Ya. Biasanya yang kedua ini yang agak sulitnya. Kalau Tuhan tinggal dalam aku, kita terima masuk ya. Tapi kalau saya tinggal di dalam Tuhan, nah ini kadang lupa. Ya. Begitu menerima, pulang langsung lupa. Kalau saya itu mesti tinggal di dalam Tuhan. Saya mesti ya membawa Tuhan di dalam diriku, lupa. Ya. Menarik jika ini kita renungkan tadi digandengkan dengan bacaan yang pertama. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar kisah yang sedikit panjang berkenaan dengan bagaimana Saulus itu menjadi Santo Paulus. Ya, bagaimana dia bertobat. Ya. Dan di situ jelas sekali pertobatan terjadi ketika ya, Paulus bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Dengan siapa? Ananias. Wah, ini macam jawabnya, bisa Ananias, bisa Yesus ya. Pertama-tama Paulus itu sering bertemu dengan jemaat ya, umat tadi dikatakan jemaat ya, murid-murid Tuhan. Yang paling sering diketemui Paulus adalah murid-murid Tuhan. Ya. Dan Paulus benci itu. Karena dia menganggap bahwa murid-murid Tuhan itu ya sudah menyeleweng dari ya agama Yahudi. Ya, karena mereka ya mengangkat Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Maka berkobar-kobar dia membenci. Jadi yang ditemui adalah murid-murid Tuhan. Tetapi yang ditemui Paulus sebenarnya ialah ya, murid-murid Tuhan yang di dalamnya itu tinggal sungguh-sungguh adalah Yesus. Ya, jadi yang dianiaya itu sungguh-sungguh adalah Yesus. Murid-murid yang membawa, yang hidupnya selalu tinggal dan menerima ya Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Jadi yang ditemui, yang dijumpai, yang dibenci, yang dibunuh, yang seperti Stefanus itu sungguh-sungguh murid yang dia sudah sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tinggal di dalam dirinya. Maka kehidupannya itu seperti Yesus. Kehidupan murid-murid Tuhan itu digambarkan yang dianiaya itu sungguh-sungguh sama seperti kehidupan Yesus sendiri. Karena kehidupannya itu untuk ya dikurbankan. Kehidupannya untuk keselamatan. Kehidupannya bukan untuk dirinya sendiri. Kehidupannya bukan untuk ya enaknya sendiri, senangnya sendiri. Pokoknya aku warak, pokoknya aku senang, pokoknya aku nggak susah. Ya.
tapi kehidupan yang sungguh-sungguh diberikan. Kalau kita merenungkan ya, roti yang hidup itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang diberikan kepada kita, yang memberikan dirinya kepada kita. Jadi kita diberi. Sadar, kadang kita nggak sadar kalau setiap kali kita merayakan kita diberi, ya. Dan roti hidup itu kita juga harus merenungkan. Tuhan pernah bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan, dari sabda Allah ini, dari perkataan-perkataan yang kita dengarkan ini, perkataan yang kita renungkan, perkataan yang kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menjadi roti. Ya, maka kita sebenarnya nggak repot-repot mencari roti hidup, ya. Apalagi pandemi ini, kadang tuh, aduh Romo, saya sudah lama tidak mengikuti misa, saya rindu. Iya, tapi Bu masih membaca kitab suci toh. Iya Romo, di situ saya menemukan, ya, nasihat Tuhan. Di situ saya ditegur Tuhan. Di situ saya menemukan Tuhan yang hadir, Tuhan yang berbicara kepada saya harus buat apa, saya harus bagaimana melalui firman itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti Ekaristi itu, rasa syukur kita itu berganda-ganda gitu ya. Karena kita menerima firman dan juga nanti menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Ya. Penuh genap ya. Secara ya dua hal yang diberikan kepada kita dari sabda dan tubuhnya sendiri. Sehingga kita sangat bersyukur ya sebagai orang Katolik ini ya, ketika kita menerima. Tinggal bagaimana kita senantiasa ingat, senantiasa merenungkan kehidupan kita. Ya. Semoga ya yang terjadi itu seperti ya zamannya Rasul Saulus tadi, itu sungguh-sungguh terjadi dalam diri kita. Ya. Kita sebagai orang Kristen ini ya, ketika ada orang yang mungkin nggak suka pada kita, benci, tapi kita tetap berbuat kasih, tetap ya tidak, sehingga orang itu menemukan Kristus di dalam diri ibu ini ya toh. Oh ternyata ibu ini kesabarannya, uletnya, tanggung jawabnya, kejujurannya nggak bisa diudik-udik. Kalau sudah gini ya gini, nggak boleh gini ya. Pegang uang misalnya ibu uang PKK ya. Seringkali uang arisan itu kan kalau ditarik tanah, didudut sana, itu istilah ibu saya dulu kedudut-dudut gitu ya. Kalau punya uang itu kan seorang ibu itu kadang tertarik-tarik ke sana gitu ya. Kebutuhannya banyak soalnya ya. Saya ingat ibu saya itu gitu. Jadi punya uang lalu gimana ya? Dia gitu ya. Tapi nanti pas hari-hari arisan bingung, ini harus penuh ini, gimana ini cari utangan akhirnya. Ya. Seperti itu yang terjadi. Saya pernah mengalami ya, seorang yang ya, benar-benar dia jujurannya tidak bisa tertandingi, benar-benar murni, kemurniannya, motivasinya benar-benar ya, dan itulah sungguh ya menandakan bahwa dia adalah murid-murid Tuhan ya. Sebenarnya sederhana sekali kalau ini kita bisa kita ya, ini kan ajaib, kisahnya ajaib ya, Paulus yang ya menganiaya lalu dia ada sinar putih ya. Kita kadang mengharapkan seperti itu ya, mengharapkan sinar putih ya. Tapi sebenarnya sinar putih itu ada di dalam diri orang yang benar-benar jujur, benar-benar berani mati demi kebenaran. Itulah sinar sebenarnya yang membutakan orang-orang yang jahat. Saulus waktu itu jahat, maka dia menjadi buta. Buta melihat Yesus yang menderita itu buta. Maka sebenarnya kalau kita melihat orang menderita itu menjadi buta, ya itu sebenarnya kita harusnya, iya ya, saya kok nggak peduli ya dengan orang, kasarannya sebenarnya buta dalam arti itu ya, cuek,
tidak peduli, tidak mau tahu, ya, orang kesusahan, orang apa, ya, tidak mau tahu, tidak mau lihat aja, tidak mau ya, ada kecelakaan itu malah gini, saya takut dengan darah alasannya gitu ya, padahal maksudnya itu tidak mau nolong lah, lewat saja, ya. Justru, ya, sebenarnya apa yang butakan kita itu, ya itu murid-murid Tuhan sendiri yang sungguh di dalamnya tinggal, ya, Tuhan Yesus sendiri, sang roti hidup kekal. Maka tadi dikatakan benar sekali, Dia memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bagaimana? Ya diperjuangkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita terus mau setia sampai mati. Jatuh bangun, Tuhan saya mau setia, meskipun digoda sana, saya mau setia. Ya, berani untuk menolak, berani berkata tidak kepada yang jahat. Ya, berani untuk mendengarkan hati yang benar. Ya, bukan hati yang keliru yang kita ikut, tapi hati yang benar. Tuhan sejujurnya berikanlah hati yang, ya, hati yang baru, hati yang benar. Dan disitulah sebenarnya itu sinar-sinar seperti yang dilihat Paulus tadi. Dan saya tidak heran, masih banyak orang yang mau bertobat menjadi orang pengikut Kristus. Karena apa? Karena juga mengalami seperti Rasul Paulus itu. Semoga ya kita yang sudah dibaptis, dipilih, ini sungguh-sungguh menghayati kehidupan kita bersama, ya, sang roti hidup yang senantiasa kita terima, yang tinggal dalam hati kita dan membuat hidup kita itu bersinar. Karena mungkin kejujuran kita, karena kesetiaan kita, karena kesabaran kita, karena kerendahan hati kita, karena ketidaksombongan kita, sekalipun kita punya macam tapi enggak sombong, karena kebaikan kita, ya, karena tangan-tangan, karena kasih kita, yang paling jelas adalah karena kasih kita. Dan itulah sungguh, ya, yang Tuhan katakan. Disitulah roti itu sungguh-sungguh hidup, karena kita memiliki kasih. Semoga sabda Tuhan dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, kita terima, sungguh-sungguh buat kita hidup. Amin.